Bapak dan Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-30 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1434 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini di Masjid Tahul Ulum ini dalam rangka memperdalam dan mengkaji kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada dengan kita, kedua uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaktirasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dan kita akan memasuki sebentar lagi bulan Dzulhijjah, maka tema pada malam ini fokuskan tentang kurban. Kata kurban dalam bahasa itu berasal dari qurba yaqrubu, kurban, yaitu dekat. Qurba yaqrubu kurban, wa kurban, yaitu secara istilah adalah segala sesuatu yang diperbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya kurban ini bukan hanya hewan ternak, dan telah dilakukan oleh dua anak Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, dan diabadikan dalam surat Al-Maidah. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Jadi ceritakanlah kepada mereka, bacakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam alaihissalam. Ketika keduanya melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya diceritakan dalam buku tafsir membawa hal yang terbaik yang dia miliki, yang kemudian ditaruh di satu tempat. Ceritakan ini di atas bukit, dan itu dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Habil, adapun Qabil, maka yang dibawa ke atas bukit adalah hasil tanamnya, hasil cocok tanamnya berupa gandum atau yang lain. Sedangkan Habil, saudaranya, ia membawa domba atau kambing, dan kedua-duanya melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Qabil tidak terima dan merasa dirinya lebih baik daripada Habil. Kamu bawa kambing, saya bawa hasil kesukaan. Sehingga ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk melakukan itu, bukan semata untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menampakkan bahwa dirinya adalah lebih baik daripada saudara. Itu hal. Dan dia tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Habil, yaitu seekor kambing atau domba.
sehingga mengancamnya untuk membunuhnya. Sesuai dari ayat yang tadi. Dan kemudian Habil menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan benarlah Allah menerima apa yang dipersembahkan oleh Habil, bukan Qabil. Dan ketika itu Qabil ingin membunuh saudaranya, Habil mengatakan, kalau engkau merentangkan tanganmu dan berniat untuk membunuhku, aku tidak akan membunuh. Karena hati Habil yang sangat bersih, dia tidak mau melukai saudaranya walaupun saudaranya ingin membunuhnya. Karena aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta. Namun setelah itu Qabil tetap dan bersikeras untuk membunuh saudara, maka dibunuh. Dan ketika dibunuh, Qabil bingung bagaimana caranya untuk menguburkan saudaranya Habil. Bagaimana cara menguburkan saudaranya? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung gagak yang kemudian mencari satu tempat di tanah dan kemudian menggali tanah. Dari situlah Qabil belajar dari seekor gagak bagaimana caranya untuk menggali tanah, menguburkan saudara. Dan dia kemudian sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Itulah kisah pertama kali terjadinya pembunuhan yang dilakukan Qabil. Di sisi lain, itulah kisah terjadinya kurban pertama kali, namun dengan dua hal yang berbeda. Jadi tidak dari hewan ternak, tapi juga yang lain. Bapak dan Ibu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kapankah mulai kurban itu dalam arti hewan ternak? Kisahnya adalah kisah Ibrahim alaihissalam, dan kita sering mendengar. Tidak apa-apa kita mengulang lagi kisah tersebut. Yaitu Ibrahim alaihissalam ketika itu berdoa untuk agar mempunyai keturunan. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Itu kisah Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya keturunan, yaitu seorang anak laki-laki, dan ia tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gagah perkasa, yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, maka suatu malam Ibrahim alaihissalam mimpi. Dan di dalam mimpinya Ibrahim alaihissalam menyembelih anak. Sehingga keesokan harinya Ibrahim alaihissalam mendatangi anaknya dan berbicara kepadanya, Wahai anak, aku mimpi semalam bahwa aku melihat diriku menyembelih. Dilihat bagaimana pendapat Ismail alaihissalam. Kemudian kata Ismail alaihissalam, tanpa ragu dan tanpa bimbang, wahai bapak, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku orang-orang yang sabar. Ini kena pertanyaan, mimpi dilakukan, apa kaitan mimpi dengan perintah? Maka jawabannya adalah bahwa mimpi para nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Jadi mimpi nabi itu bukan sekedar mimpi.
bukan sekedar mimpi, tapi itu adalah wahyu yang harus dilaksanakan, perintah yang harus dilaksanakan, yaitu penyembelihan. Dan itu tidak berlaku untuk manusia selain para nabi. Ya, karena belakangan ini dan zaman ini banyak orang yang mengaku dirinya nabi, ya, baik itu Lia bin Edan atau Edan yang lainnya yang mengaku ya mimpi ketemu Jibril ataupun ya mendapatkan wahyu, sehingga mimpi-mimpi ini sama sekali tidak akan menjadi wahyu, karena wahyu hanya diberikan kepada para nabi. Salah satu caranya adalah dengan mimpi. Jadi, wah, saya mimpi Pak Ustaz, gimana mimpinya? Mimpinya ada seorang bilang ke saya, nggak usah ke masjid, ya, pakai baju putih, ya, kayaknya malaikat. Ya. Terus apa katanya? Ya, sholatnya di rumah aja, ya, biar lebih khusyuk. Ya. Maka mimpi itu adalah mimpi setan, bukan mimpi yang benar, ya. Jadi bukan perintah. Ataupun kita mimpi atas sesuatu yang kita akan lakukan. Maksudnya, ya, besok mau jalan ke Bandung, tiba-tiba malamnya mimpi kecelakaan, ya. Terus wah, saya nggak jadi berangkat, kenapa? Mimpi semalam kecelakaan. Itu juga bukan sesuatu yang harus diikuti, ya. Karena mimpi yang harus diikuti adalah mimpi para nabi, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Sedangkan mimpi manusia tidak bisa akan menjadi satu wahyu atau perintah yang dilakukan. Baik, Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, tanpa ragu, dan kemudian Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam menuju tempat penyembelihan. Diriwayatkan dalam hadis, ya, tapi dhaif, ya, disebutkan bahwa tempatnya di Jamrah Aqabah. Tempatnya di Jamrah Aqabah, yaitu di Mina. Ketika itu Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail dan melewati Jamrah. Jadi Jamrah itu urutannya Ula atau Sughra, Wusta, Kubra atau Aqabah. Ketika membawa anaknya dan sampai di Jamrah Ula, yaitu Sughra, maka syaitan datang dan menggoda Ibrahim alaihissalam, mengatakan kepadanya, ya, kalau bahasa kita, ya, kenapa kau membunuh anakmu, tega banget, ya, anakmu anak yang gagah perkasa, taat kepada orang tua, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kamu membunuh anakmu. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melemparkan kepada iblis tersebut, ya, sebanyak 7 kali dengan menyebut nama Allah dan berkafir. Ya. Setelah melewati Jamrah Ula atau Sughra, kemudian berjalan lagi menuju Jamrah, melewati Jamrah Wusta. Datang lagi syaitan dengan tipuan yang sama atau tipu daya yang sama. Dia mengatakan, kenapa kau bunuh anakmu? Ya, kalau anakmu masih muda, gagah perkasa, taat. Ya. Kalau kita bikin-bikin benar juga, yang dikatakan syaitan dan iblis. Mana ada seorang bapak membunuh anaknya, ya, kecuali kalau dia ada gangguan jiwa. Kalau dia sadar, tidak mungkin dia bunuh anaknya. Ya. Sekalipun anaknya penjahat, ya, anaknya penjahat, ya, tukang kawin, tukang selingkuh, tetap aja dibelain sama ibunya atau bapaknya. Ya. Nggak ada tuh anaknya perampok, bunuh, nggak ada. Dibelain. Apalagi kalau anak itu taat kepada Allah, ya, dan Rasulnya, taat kepada Allah dan kepada orang tua, ya.
maka tidak ada hati seorang bapak yang tega untuk melakukan hal itu. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam lagi-lagi mengambil batu dan melemparkan batu-batu tersebut kepada iblis sehingga iblis lari dari. Kemudian sampai di Jamrah Aqabah, ya, di Jamrah Aqabah, yaitu Jamrah Kubra yang memang paling besar. Setan datang lagi, kemudian Ibrahim melemparkan, ya, 7 kali kepada iblis sehingga iblis lari. Itu artinya permusuhan yang abadi antara manusia dengan setan. Bapak dan Ibu yang pernah haji ataupun akan haji, insyaallah Subhanahu wa taala, ketika kita melempar jamrah itu artinya permusuhan, ya, simbol permusuhan dengan setan. Jadi dimaknai, bukan sekedar udah lempar belum, udah lempar belum, udah, ya. Dimaknai sehingga kita melempar, oh benar-benar ini setan. Ya. Jangan dilemparnya ketika di sana saja, oh semangat gitu ya, pas pulang lagi ya setan jadi teman. Ya. Atau seperti yang dikatakan Kiai Zainuddin dulu, ya, ada seorang koruptor, dia paling semangat lempar jamrah, wow, sampai habis batunya, kemudian pakai sendal jepit dilempar. Kemudian setan tertawa, kok setan nimpuk setan. Jadi itu guyonan beliau. Jadi itu adalah godaan setan yang harus kita tinggalkan. Setan. Itu zaman sekarang banyak orang yang korupsi, bahkan lembaga hukum tertinggi pun seperti MK tidak selamat dari korupsi, dan itu dosanya lebih besar ketimbang mereka. Maka ketika Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya pada posisi penyembelihan dan mengambil kampak atau golok, ya, sesuai dengan zamannya, dan ketika sudah dekat golok itu atau kampak itu dekat leher Ibrahim alaihissalam, sudah diayunkan ke lehernya, Allah Subhanahu wa taala memanggil, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahul balaghul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina. Panggil, wahai Ibrahim, engkau telah melakukan apa yang diperintahkan, yaitu wahyu dalam bentuk mimpi itu kau telah lakukan. Ini adalah cobaan yang besar, ya. Seperti yang dikatakan bahwa menyembelih anak, membunuh anak itu adalah satu yang di luar logika manusia, namun kau lakukan. Maka kami menggantinya dengan sembelihan yang besar, ya. Bidzabhin 'adzim, ya. Itu sembelihan besar, itu seekor lembu besar. Nah, inilah mulainya persyariatan kurban, ya, dalam bentuk hewan ternak. Ya. Jadi kurban, ya, itu hanya dilakukan, ya, pada hewan ternak dari 4 jenis, yaitu unta, sapi, kambing atau domba. Ya, oh, ini lagi zaman bokek atau nggak punya rumah, ganti aja pakai ayam kampung, bosan, nggak bisa. Ya. Unta, dan Rasulullah SAW telah menentukan umur-umurnya. Rasulullah mengatakan, la tadbahu illa musinnatan illa an yu'sara alaikum fatadbahu jad'atan min Allah. Jadi jangan kau menyembelih kecuali yang telah berumur dari domba, yang telah berumur dari unta. Ya, jadi memang yang paling top unta, ya. Cuma unta tidak ada di Indonesia.
Indonesia, adanya mungkin di kebun binatang. Itu pun tidak bisa dijual untuk hewan kurban. Ya, dan umur unta itu 5 tahun ke atas. Adapun umur sapi 2 tahun ke atas. Adapun umur kambing 1 tahun ke atas. Adapun umur domba 6 bulan ke atas. Kok nggak ada kerbau? Karena memang kerbau tidak ada zaman Musa. Kerbau itu mungkin dari Asia. Di Arab tidak ada kerbau, sehingga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia seperti sapi, ada yang mengatakan tidak, karena memang tidak ada pada masa kerbau. Sehingga menghindari khilaf perbedaan, maka kita ambil yang lebih selamat, yaitu sapi, kerbau. Jadi Rasulullah SAW melakukan kurban ini. Kalau ditanya dalil mana yang menunjukkan kurban, yaitu Idul Adha, yang menyembelih pada hari ke-10 Dzulhijjah, yang jelas adalah surat Al-Kautsar, surat terpendek dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad SAW nikmat yang besar, maka sholatlah untuk Allah, untuk Tuhanmu Allah, dan menyembelihlah. Jadi Allah menggandeng sholat dengan sembelihan. Itu keutamaan. Kemudian dalam surat Al-An'am yang bunyinya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, katakanlah semuanya salatku, nusukku. Nusuk di sini artinya adalah menyembelih kurban. Ya, dalilnya dalam hadis, ya. Rasulullah bersabda, "Wa man dzabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli." Ya, di sahih. Wa laysa minan nusuki fi syai'. Jadi kalau kita mau berkorban, waktunya adalah setelah sholat. Ya, mungkin semangat di bawah, wah saya mau kurban nih, bisa subuh langsung boleh sendiri, ya. Kalau sholat itu adalah daging biasa yang dia peruntukan untuk keluarga, ya, dan tidak termasuk an-nusuk. Itu adalah kurban. Jadi sehingga nusuk di sini tafsiran Rasulullah di sini. Kemudian bagaimanakah Rasulullah SAW menyembelih kurban? Jadi kurban yang Rasulullah SAW selama 10 tahun, ya, di Madinah tidak pernah tidak berkurban. Maka Rasulullah Masyaallah sini, ya, yudhahi. Rasulullah 10 tahun tidak putus-putus melakukan kurban. Jadi kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sekarang sering datang pertanyaan kepada saya, bagaimana dengan akikah? Kalau orang saya tanya, akikah ini sunnahnya bagaimana sih? Yu'aqqu al-mauludu atau al-waladu li sab'i, kan begitu. Anak yang baru lahir diakikahkan ketika 7 hari. Kalau nggak bisa, kelipatan. Jadi sunnahnya akikah itu adalah ketika kecil. Kalau dia sudah besar mau akikah, itu ada khilaf antara ulama.
dalam ada khilaf, tapi hukumnya tidak seperti ketika ia baru lahir atau dekat dengan kelahiran. Maka hukumnya tidak sekuat ketika dekat dengan lahir. Karena ada hadis, kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap lahir itu dia tergadaikan dengan akikah. Jadi mesti hadis itu dhaif. Sehingga apabila seseorang yang dia tidak akikah di waktu kecil, kemudian ia mau akikah ketika sudah besar dan kebetulan dekat dengan kurban Idul Adha, maka yang didahulukan adalah kurban. Jadi sunnah makan hadisnya Rasulullah tadi hadis Tirmidzi dan lain-lainnya juga Rasulullah dhaha Rasulullah sallallahu kabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Rasulullah menyembelih 2 ekor domba. Amlahaini, ulama bahasa berbeda pendapat. Ada yang bilang amlahaini itu yang atasnya hitam bawahnya putih. Ada yang bilang yang bawahnya putih, yang atasnya putih bawahnya hitam. Yang penting adalah campuran warnanya domba ini hitam putih. Ya. Kenapa dipilih hitam putih bukan warna lain? Allah a'lam. Tidak ada usul-usul. Ya, kalau sekarang karena partai tertentu biru atau kuning, hitam putih. Dan dalam riwayat lain maqrunaini, yang mempunyai tanduk. Rasulullah menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, terus sekarang ustaznya dulu menyembelih dengan tangannya sendiri. Bahkan dalam kejadian Haji Wada, diriwayatkan bahwa Rasulullah menyembelih dam itu adalah hewan sembelihan untuk orang-orang yang membayar, yaitu orang yang haji tamattu, dan ataupun haji qirah. Yang haji tamattu dia membayar dam. Rasulullah menyembelih 63 domba dengan tangannya sendiri. Sendirian. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang jumlahnya ratusan. Jadi Rasulullah menyembelih kurban itu dengan tangannya sendiri dan meletakkan kakinya di antara kurban tersebut. Kalau unta bagaimana, bisa sendiri kan? Kalau bisa susah. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah melakukan kurban itu, dan kurban itu dilakukan setelah sholat. Setelah sholat, sholat Idul Adha sampai hari ketiga sebelum terbenamnya, hari ketiga tasyrik sebelum terbenamnya matahari. Itu hari ke-13 dari Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Rasulullah innama huwa yawmu aklin wa syurbin. Jadi hari Idul Adha itu adalah hari makan dan minum, dan dilarang keras, dalam arti haram untuk berpuasa pada hari Id dan juga hari tasyrik. Sehingga kurban ini
bagi orang Arab itu adalah Id yang besar. Ya, kalau kita Id yang ramai itu adalah Idul Fitri karena semuanya pulang kampung. Kalau di Arab itu Idul Adha. Khususnya di Maroko pengalaman saya. Jadi orang-orang ini tidak mampu, dan saya pernah tinggal dengan orang Maroko, kebetulan tidak mampu. Tiba-tiba keluarga ini menyembelih 2, satu kambing, satu domba. Saya bilang, dari mana dia? Pinjam. Oh. Ya. Katanya di sini di Maroko, di Meknes ketika itu, setiap rumah itu dibeli 2 kambing dan kok bisa? Iya. Alasannya apa? Karena kalau lebaran kurban, pasar itu tutup seminggu, gak ada yang jualan, maka kita siapin apa namanya, mau minjem, tidak ada yang buka ya selama seminggu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kulu wa at'imu wa dakhil. Hadisnya adalah Bukhari Muslim. Makanlah, bagikanlah, dan simpan. Ya kan? Kemudian saya nanya, ini dagingnya dibagikan enggak? Enggak. Habisnya semua orang di sini yang boleh enggak ada yang dibagikan ya. Jadi kulu, makanlah kita ya. Ya, wat'imu ya, bagikanlah yang buat di keluarga ya. Wadakhilu, simpanlah buat seminggu atau lebih. Jadi 3-3-nya buat yang ada di rumah. Yang dulu wat'imu wadakhil ya. Sepertiga itu dimakan, sepertiga lagi dibagikan, sepertiga lagi disimpan. Yang disimpan posisi buat kita. Kalau buat yang lain, yang pasti sepertiga itu harus dibagikan. Ya, jadi itulah yang diajarkan Rasulullah, bahwa menyembelih kurban ini adalah satu ibadah di satu sisi kepada Allah, dan juga bentuk sosial kepada orang. Jadi makanan ini kita bagi bukan hanya untuk diri kita. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya pengurus memakan dari sumbernya? Oh boleh, karena Rasul mengatakan kudu watemu ada makan, ya. Bagikanlah ya dari harta yang dibagikan. Dakhil semua. Jadi ya, itu adalah suatu yang Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah dari kurban dan tata cara berkurban, dan juga kapan dan sampai kapan kurban itu, dan dagingnya dibagikan kepada siapa, atau apakah semua dibagikan atau disimpan, itu telah dijelaskan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah kurban. Jadi hikmah kurban itu yang pertama adalah melakukan yang Allah perintahkan. Ya. Jadi ketika Allah mensyariatkan kurban, kita lakukan. Kenapa? Semata-mata kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan itu, kita juga melakukan. Jadi kita harus ikhlas ya. Ketika kita menyembelih kurban ya, tidak ada unsur ini lihat nih ya, sapi saya paling gendut ya. Berapa kilo sapi Australia, dia sampai 1 ton ya, 200-an kilo tergantung ukuran. Jadi tidak ada unsur itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah berfirman,
la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi tidak akan sampai kepada Allah darahnya ataupun dagingnya, tapi yang akan sampai adalah takwanya. Jadi karena aku adalah hamba Allah, ingin melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan pernah ragu bahwa Allah tidak akan membuat kita fakir gara-gara kita mengeluarkan harta dalam ibadah. Sama seperti kita mau haji. Kalau kita haji, ada nggak terpikir dalam hati kita kalau pengen haji, oh, nanti saya kurang uang, ada nggak? Enggak. Kira-kira 30 juta. Sama seperti kurban. Ya, walaupun beda namanya, satu wajib. Tapi seperti itulah ibadah yang dengan harta, jangan kita punya uang. Nanti kalau saya kurban, ya, padahal punya uang, nanti nggak bisa beli ini, nggak bisa, ya. Nanti nggak bisa beli baju baru nanti. Ya. Kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah tidak akan membuat kita fakir atas satu amalan, ya, yang itu berkaitan dengan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berpasrah diri kepada-Nya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam anaknya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu. Hidup ini kalau tanpa pasrah, maka yang ada adalah kebimbangan dan kesedihan dan kegalauan. Tidak jelas. Tapi kalau kita pasrah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah iman kita, artinya menempati posisi. Ya. Pasrah atas perintah Allah. Ya. Pasrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu semua dalam kemampuan manusia, tidak akan membuat kita celaka ataupun membuat kita sengsara. Kemudian yang terakhir spesial adalah masih ada soalan itu yang terakhir, adalah berkorban. Bahwa agama ini tidak akan lurus tanpa adanya pengorbanan. Saya mau masuk surga, ya, tapi cuma mimpi, nggak bisa. Ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Dengan harta dan jiwa. Ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini itu pengorbanan, ya. Di saat orang nonton sinetron, nonton TV, ya. Wah, badannya digerakkan untuk ke masjid, pengorbanan. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Keluar, untuk berkorban, pengorbanan, berkorban. Ini harta untuk apa? Untuk berkorban. Kalau nggak begitu, kita tidak akan mendapatkan surga. Karena surga itu tidak akan didapat tanpa adanya pengorbanan. Mungkin itu yang kita sampaikan, dan hikmah-hikmah lainnya insyaallah akan disampaikan di kesempatan yang lain. Sekian dari saya, semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk berkorban tahun ini, menerima korban kita dan menjadikan kita hamba yang saleh dan salehah, selalu berjalan di atas syariat dan petunjuknya, sehingga Allah berada Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah daripada Habil dan Ibrahim, apakah Ibrahim sama untuk berkorban? Ini pertama. Terus kedua, lebih afdol dan lebih utama mana saat itu berkorban, pas tanggal 10 atau tanggal pas 1, 11, 12, 13 kemarin sudah?
kita insya Allah lagi masuk di Zulhijjah kan. Barangkali ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam 10 hari di dalam Idul Adha. Yang pertama, yang kedua, akikah itu untuk anak yang kecil dan itu dilakukan oleh orang tuanya. Jadi saya menyampaikan ketika dewasa, apakah ini dilakukan oleh orang tuanya atau oleh yang lain? Maksud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kisah Qabil itu, Qabil dan Habil itu titik beratnya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuknya dua tadi saya sampaikan, dia tidak mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencoba keduanya. Allah tidak menentukan dan mereka berinisiatif yang satu dengan kambingnya, yang satu dengan hasil gandum atau lain. Sedangkan kisah Ibrahim alaihissalam yang ditekankan itu adalah pasrah pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang satu memang ingin dekat dengan Allah, cuman yang satu niatnya salah. Kan kata Habib, innama yatakabbalul muttaqin, kau tidak bertakwa. Dan kau melakukan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah wah saya lebih. Kamu cuma kambing, saya ini gandum semua hasil tanam saya kurma dan lain-lainnya tidak disebutkan di situ pokoknya hasil tanamnya banyak itu lebih besar daripada kamu. Jadi itu poin. Sedangkan dari Ibrahim alaihissalam perkaranya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu mendekatkan kepada Allah juga, cuma yang ditekankan seperti itu. Itu kan kisahnya jelas bagaimana Ibrahim harus melakukan hal yang tidak masuk akal bagi orang tua untuk melakukannya, dan anaknya juga pasrah untuk menerima hal tersebut. Itu Ismail alaihissalam. Kemudian apa tadi? Waktu berkorban tidak ditentukan oleh Rasulullah. Jadi selama itu setelah sholat, mana yang lebih afdal? Tidak ada teks hadis yang menunjukkan Rasulullah bilang hari ini lebih bagus daripada besok. Jadi selama ini maka itu artinya silahkan selama hari ini kalian bisa melakukan ini. Jadi tidak ada hari mana yang lebih bagus. Kemudian tentang akikah. Kalau orang tuanya udah meninggal biasanya, biasanya dianya dan itu pernah datang kepada saya mau akikah di poster, boleh nggak? Boleh nggak? Masalah boleh tidak? Secara fikih boleh saja. Karena tadi hukum masalah tapi tidak menjadi sunnah muakkadah atau menjadi wajib, tidak pernah menjadi wajib, sehingga itu menjadi mubah. Ulama mengatakan mubah sebagai mengatakan mubah, dan itu memang jadi bukan menjadi hal yang wajib. Kemudian itu biasanya dilakukan oleh orangnya. Kalau yang mau nikah ini 40 tahun atau ini. Dulu kan orang tuanya nggak mampu, sekarang dia mampu, boleh nggak dia? Kalau orang tuanya masih hidup, ya itu kembali ke orang tua. Kalau orang tuanya nggak ingat, nggak masalah kan kembali ke orang tua gitu. Yang ingat kan dia, dulu saya nggak diakikahin begitu. Yang masih ingat tuh, karena orang tua saya nggak mampu. Kemudian setelah itu, amalan 10. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang puasa pada 10 awal Dzulhijjah tidak lepas dari maqam, tidak lepas dari kelemahan, kecuali hari Arafah. Tapi ada satu yang umum, hadis yang umum yang hadis sahih, Rasulullah mengatakan tidak ada amalan di hari
dari amalan di 10 awal Dzulhijjah. Itu umum berarti termasuk puasa. Umum. Cuma yang sahih, yang spesifik itu adalah puasa. Selebihnya amalan apa saja umum, itu termasuk juga di